Swastiastu. Dewa Tarukan adalah putra kedua dari 5 bersaudara putra Raja Samprangan dalam Ketut Kresna Kepakisan. 5 putranya itu yaitu dalam Agra Samprangan, Dewa Tarukan, Dewa Ayu Swabawa, dalam Ketut Ngulesir, dan Idewa Tegal Besung. Setelah Dewa dalam Tarukan tinggal di Tarukan Pejeng Gianyar. Pada masa pemerintahan kakaknya dalam Agra Samprangan atau dikenal juga dengan nama Dalam Ile yang memerintah dari tahun 1381 sampai dengan tahun 1386. Pada masa pemerintahan dalam Agra Samprangan itulah terjadi tragedi pada keluarga kerajaan. Dewa Tarukan melakukan kesalahan, menikahkan anak angkatnya Kuda Penandang Kajar dengan putri dalam Agra Samprangan yang bernama Dewa Ayu Muter. Dengan kawin lari tanpa sepengetahuan kakaknya Raja dalam Agra Samprangan. Kejadian itu terjadi berawal dari janji Dewa Tarukan kepada anak angkatnya Kuda Penandang Kajar yang sedang sakit keras karena terlalu memikirkan pujaan hatinya yang bernama Dewa Ayu Muter, putri raja dalam Agra Samprangan. Pada saat itu Dewa Tarukan berjanji jika Kuda Penandang Kajar sembuh akan dinikahkan dengan pujaannya Dewa Ayu Muter. Tanpa disangka kemudian terjadi mujizat. Kuda Penandang Kajar sembuh sehat sedia kala. Akhirnya Dewa Tarukan pun memenuhi janjinya menikahkan Kuda Penandang Kajar dengan Dewa Ayu. Pernikahan itu tanpa sepengetahuan dalam Agra Samprangan. Perkawinan itulah awal terjadinya tragedi di kerajaan Samprangan. Setelah dalam Agra Samprangan mengetahui putrinya Dewa Ayu Muter kawin lari atas bantuan adiknya Dewa Tarukan, dalam Agra Samprangan menjadi sangat murka. Kemudian menyerang Puri Tarukan, kediaman Dewa Tarukan, untuk menghukum adiknya Dewa Tarukan. Pada kejadian penyerangan itu, Dewa Tarukan dapat melarikan diri. Akan tetapi Kuda Penandang Kajar dan Dewa Ayu Muter terbunuh dengan keris pusaka Ki Tanda Lalang. Dewa Tarukan terus dikejar oleh pasukan dalam Agra Samprangan. Agar tidak diketahui identitasnya, Dewa Tarukan kemudian merubah nama panggilannya menjadi I Gusti atau Jero. Dewa Tarukan nginep wangse, meninggalkan derajat statusnya untuk menghilangkan jejaknya agar tidak diketahui oleh pasukan kerajaan Samprangan. Dewa Tarukan kemudian bersembunyi cukup lama di Padukuhan Pantunan. Akan tetapi karena situasinya tidak aman, Dewa Tarukan kemudian pindah ke desa Poh Tegeh, wilayah Songan. Di desa Poh Tegeh, Dewa Tarukan diterima oleh I Gusti Poh Landung. Kemudian Dewa Tarukan diberi tempat tinggal di Jenggala Sekar, desa Tegal Bunga. Dewa Tarukan kemudian tinggal di Padukuhan Bunga. Di Padukuhan Bunga itulah Dewa Tarukan kemudian memperistri putri I Gusti Poh Landung, penguasa Bubung Tegeh yang bernama Ni Gusti Loh Guaji. Dari hasil pernikahannya lahirlah I Gusti Sekar dan I Gusti Pulosari. Dewa Tarukan kemudian kembali memperistri putri Dukuh Bunga yang bernama Jero Sekar. Dari hasil perkawinannya menurunkan I Gusti Bandem dan I Gusti Agung Bekung. Kemudian Dewa Tarukan menikahi putri dari Dukuh Damarji yang bernama Jero Dangin.
Dari hasil perkawinannya menurunkan I Gusti Gede Dangin. Dewa Tarukan juga menikahi putri Mekel Blayu yang bernama Jero Blayu. Dari hasil perkawinannya menurunkan I Gusti Gede Blayu. Dewa Tarukan juga mengawini Gusti Loh Balangan, putri Gusti Agung Gelgel. Dari hasil perkawinannya menurunkan I Gusti Gede Balangan dan I Gusti Ayu Wanagiri. Keberadaan Dewa Tarukan kemudian diketahui oleh pasukan kerajaan Samprangan. Dewa Tarukan kemudian pergi ke Mekahan, lalu ke Sekardadi, selanjutnya ke desa Panarajon, Kintamani. Dewa Tarukan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Balingkang, kemudian ke Sukowana. Di Sukowana itulah putri Dewa Tarukan yang bernama Gusti Loh Wanagiri meninggal. Keberadaan Dewa Tarukan di Sukowana diketahui oleh pasukan kerajaan Samprangan. Dewa Tarukan kemudian pergi menuju desa Panek, lalu ke desa Eban, ke sisi laut Temakung, lalu sampailah Dewa Tarukan di desa Carucut. Dewa Tarukan kemudian menetap tinggal di desa Carucut. Karena desa Carucut makmur dan kaya, Dewa Tarukan kemudian memberi nama desa Carucut dengan nama desa Sukodana. Setelah beberapa lama tinggal di desa Sukodana, Dewa Tarukan berkeinginan kembali ke Sukowana untuk mengupacarai putrinya, Ni Gusti Loh Wanagiri. Dewa Tarukan pun kemudian mengupacarai putrinya, Ni Gusti Loh Wanagiri di Sukowana. Setelah upacara selesai, Dewa Tarukan kemudian kembali ke Bubung Tegah. Di Bubung Tegah, Dewa Tarukan mendengar kabar bahwa kakaknya Raja dalam Agra Samprangan telah meninggal. Mendengar kabar dalam Agra Samprangan telah meninggal, Dewa Tarukan kemudian bermaksud kembali ke Puri Tarukan untuk melihat istrinya yang dulu ditinggalkan dalam keadaan hamil di Puri Tarukan dan juga ingin menemui putranya. Akan tetapi karena situasi dan kondisi yang belum aman pada saat itu, Dewa Tarukan disarankan oleh mertuanya I Gusti Pohlandung agar tidak pergi ke Puri Tarukan. Dewa Tarukan kemudian pergi ke desa Sideparna. Setelah lama tinggal di desa Sideparna, kemudian pindah ke Wetaning Giri Penida atau Pulau Santun. Di Pulau Santun itulah Dewa Tarukan menekuni kebujanggaannya. Hingga pada suatu ketika, pada saat Dewa Tarukan membajak sawah, datanglah seorang pemuda. Kedatangan pemuda itu menyebabkan sapi-sapinya Dewa Tarukan menjadi liar. Tentu saja kejadian itu membuat Dewa Tarukan menjadi marah. Akhirnya terjadilah perang tanding yang cukup lama dan tidak ada yang kalah. Pada saat itu, pemuda itu mengucapkan identitasnya. Tentu saja Dewa Tarukan terkejut. Ternyata orang yang diajak perang tanding itu adalah putranya sendiri yang sedang dirindukannya. Pertemuan itu sangat mengharukan. Kemudian Dewa Tarukan memberi nama kepada putranya itu, I Dewo Bagus Dharma. Akhirnya I Dewo Bagus Dharma dipertemukan dengan adik-adiknya. Dengan telah berkumpulnya semua putranya, Dewa Tarukan memutuskan untuk tetap tinggal di Dusun Pulau Santun. Dusun Pulau Santun itu kemudian dikenal dengan nama Pulau Sari Tembuku Bangli. Di Dusun Pulau Sari itulah Dewa Tarukan kemudian tinggal menetap sampai meninggal tahun 1000
399. Dewa Tarukan kemudian menurunkan Mahagotra, Pulosari, Sekar, Bandem, dan Bebalang. Itulah cerita mengenai Dewa Tarukan dan keturunannya. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, diantaranya dari buku Sri Resi Ananda Kusuma yang berjudul Silsilah Orang Suci dan Orang Besar di Bali. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi Santi.